Sudah kumpul? Untuk tambah-tambah wawasan. Para ibu dan bapak, sekarang babak yang kedua. Tadi kegiatan bidang liturgi, sekarang kegiatan di bidang pewartaan. Kita mau menambah sedikit demi sedikit supaya kita di samping rajin misa juga rajin menambah pengetahuan iman. Sore ini yang mau saya jadikan sebagai bahan mengenai berdoa rosario. Ini doa yang sifatnya internasional dan ini juga doa yang sudah berumur berabad-abad. Ini barang antik. Bahwa bisa menjadi barang antik itu kan karena cocok sepanjang masa. Sebelum saya berbicara soal itu, supaya saya mendapatkan pijakan, tetapi juga supaya saya mendapatkan pengetahuan tentang yang terjadi di lapangan, saya mau bertanya, siapa yang punya jadwal rutin berdoa rosario? Nggak apa-apa, kita jujur saja ya. Sekali lagi, coba angkat tangan yang punya jadwal rutin berdoa rosario. Ibu biasanya kapan berdoa rutinnya? Setiap hari. Biasanya pagi, siang, sore, malam? Malam. Jam berapa biasanya? Jam 12. Bapak biasanya doa rosario jam berapa? Kalau pagi-pagi jam 4. Jam 4 pagi. Iya, kalau sore jam 8. Sore jam setengah 8. Setiap enggak apa? Setiap Jumat. Setiap Jumat jam 5 di gereja. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Kita ada berapa orang ini? Kalau dibandingkan yang sudah punya jadwal rutin doa rosario dan yang tidak punya jadwal rutin, ini bedanya jauh nggak angkanya? Hah? Jauh bedanya. Kita nggak mau menyalahkan ya. Kita bersyukur karena sore hari ini kita diberi wawasan berupa pengetahuan tentang yang ada dalam kenyataan. Di dalam kenyataan kita semua dibuka matanya. Ternyata bedanya jauh antara yang punya jadwal rutin doa rosario dengan yang tidak punya jadwal rutin, karena memang tidak pernah berdoa rosario ya. Atau jarang sekali. Nggak apa-apa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diberi pengetahuan itu. Nah, kita berusaha menolong. Ternyata nggak usah jauh-jauh. Ternyata di tempat ini banyak juga yang perlu ditolong supaya punya jadwal rutin doa rosario. Siapa yang punya rosario di rumah? Siapa yang punya? Siapa yang punya? Enggak, jujur saja. Siapa yang punya? Semuanya punya kan? Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan kan? Paling tidak sudah ada modal. Paling tidak kita bisa mulai dari yang ada. Syukur bahwa ternyata di tempat ini, di stasi ini, semua punya rosario. Sekarang kita lihat rosario secara detail ya. Aku percaya, siapa yang tidak hafal? Ada? Semua hafal. Siapa yang tidak hafal doa Bapa kami? Gak ada kan? Siapa yang tidak hafal doa Salam Maria? Kalau peristiwanya ada yang semuanya hafal? Kalau saya hafal 4 peristiwa karena setiap hari berdoa rosario. Kita bersyukur kalaupun nggak hafal juga, buku itu mudah ditemukan kan? Mudah. Saya mau berbagi, mudah-mudahan ini menyemangati kita yang sudah punya jadwal rutin semakin semangat, yang belum punya mikir
kalau sampai belum punya. Mikir. Saya sering merenungkan mengenai siapa sih di dunia ini yang gak kepengen masuk surga. Gak ada kan? Semua kepengen. Dan kalau kita mencermati peristiwa-peristiwa dalam doa rosario, ya itulah sebenarnya jalan masuk surga. Peristiwa rosario diakhiri dengan peristiwa mulia. Di peristiwa mulia itu Yesus bangkit lalu kemudian berada di surga bersama sang bunda. Maria dan Yesus ada di surga. Dan untuk ke sana di peristiwa mulia ini Yesus melewati peristiwa gembira, peristiwa terang, peristiwa sedih. Di dalam peristiwa gembira Yesus, Maria itu sebagai yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimak dengan baik pengajaran, dan perwujudannya itu di dalam peristiwa berikut. Peristiwa terang itu pelayanan, peristiwa sedih itu mengenai kesungguhan Yesus dalam memberikan pelayanan sampai harus berkisah sengsara, sampai harus mengalami peristiwa sedih. Inilah jalan ke surga. Inilah jalan ke peristiwa mulia. Siapa yang tidak kepengen? Semua orang kepengen. Ketika kita berdoa rosario, kita sadarkan, oh ini yang harus saya tuju. Oh ini loh trap-trapnya. Orang sering tidak tahu kan? Orang sering punya rumusan sendiri. Ini caranya kalau mau masuk surga. Itu kata siapa? Ketika kita berdoa rosario, ini jalannya untuk mulia, untuk berada di surga seperti Yesus dan Maria. Kita diingatkan. Jadi ketika kita berdoa rosario, perhatian kita itu dirawat, perhatian ke ini jalannya. Rendah hati mendengarkan pengajaran dari Tuhan, lalu mewujudkan di dalam pelayanan, dan sungguh-sungguhlah melayaninya. Bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas, kesungguhan. Itu kalau melihat peristiwanya. Lalu kita lihat bahwa di dalam doa rosario itu juga ada aku percaya. Ketika kita mendoakan syahadat, kita sadarkan inilah iman saya, inilah pokok kepercayaan saya. Aku percaya akan Allah Bapa, percaya kepada Allah Bapa, juga akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, Allah Putra, juga Roh Kudus, pokok iman. Jadi kita sadarkan kepercayaan kita, iman kita kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itulah yang ada di dalam syahadat. Lalu sebenarnya ketika kita mendoakan ada Bapa kami, ada Salam Maria, ada kemuliaan dan seterusnya. Mungkin untuk sementara kita belum paham, tapi paling tidak kita mendoakan dululah. Ada begitu banyak orang yang naik motor. Tadi saya lihat ada naik motor. Apakah semuanya cukup paham tentang motor? Bahwa bisa mengendari? Iya. Tapi apakah setiap orang yang bisa mengendari motor tahu soal motor? Nggak tahu kan? Meskipun kita nggak tahu, tapi tetap menggunakan kan? Dan ketika kita yang nggak tahu ini menggunakan, bisa merasakan manfaat dari menggunakan motor kan? Pak Uung itu setiap hari naik motor. Karena setiap hari misa harian di Cigugur. Apakah jalan kaki? Naik motor ya Pak ya? Pak Uung itu setiap hari naik motor. Hanya tahu soal naik motornya, tapi soal motor nggak ngerti. Meskipun nggak ngerti, tetapi ketika motor ini yang kita nggak ngerti digunakan, ya kita bisa merasakan manfaat dari motor kan? Meskipun nggak ngerti. Sama dengan doa rosario. Mungkin begitu banyak yang tidak kita ketahui tentang doa rosario, tapi ketika kita menggunakan, ketika kita mendoakan, dengan itu kita sebenarnya juga menikmati manfaat dari doa rosario. Jadi yang sudah punya jadwal semoga makin diteguhkan,
Yang belum punya, kalau istilah Cak Lontong, mikir. Saya mengatakan ini karena saya lihat kita kan masih sehat. Tapi kalau melihat usia jelas bukan anak SMP nih. Sudah bukan anak SMP, jadi memang payah nak. Sudah waktunya kalau melihat umur kita ini, kita harus semakin menekuni doa rosario meskipun kita nggak ngerti. Kita belajar dari motor tadi. Meskipun kita nggak ngerti soal motor, tetapi kalau kita mengendarai ke tempat lain menggunakan motor, kita merasakan, kita menikmati manfaat dari motor. Lalu kemudian saya mau menyuplik satu doa saja. Doa Salam Maria. Pada dasarnya orang itu harus mempersiapkan diri untuk mati. Saya maaf ya berbicara soal horor. Tapi ini kan juga hal yang akan saya hadapi. Saya tuh sadar, saya tidak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan, dan kita semua juga tidak tahu. Nggak ada rumus bahwa yang tua lebih dulu, nggak ada. Ya kan? Bapak itu atau ibu itu sakit sudah pasang ring di mana-mana loh. Sampai hidungnya dipasang ring, telinganya dipasang ring. Ringnya sudah banyak. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa orang itu akan meninggal lebih dulu dibandingkan yang tidak pasang ring? Nggak ada kan? Nggak ada. Dan kita harus berpikir, kita juga mempersiapkan diri untuk itu. Dan persiapan yang paling sederhana adalah doa Salam Maria. Itu bukan kata saya, gereja. Gereja mengatakan bahwa sebenarnya kematian itu juga harus dipersiapkan. Dan cara yang paling sederhana adalah dengan berdoa Salam Maria. Di dalam doa Salam Maria ada kalimat berbunyi, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Jadi sebenarnya ketika kita berdoa rosario itu, tanpa kita sadari sebenarnya kita juga sedang mempersiapkan diri untuk kematian. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Saya belajar dari Bapak Joseph, kalau mau tidur antara lain yang selalu didoakan adalah ini. Tapi kalau saya tambahi lagi, yang juga saya doakan doa Fatimah. Dan doa Fatimah ini juga ada di dalam doa rosario. Setelah 10 Salam Maria, lalu kemudian kemuliaan dan terpujilah, ditambahi doa Fatimah. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosaku, bebaskan aku dari api neraka, hantalah jiwa-jiwa ke surga, terlebih yang masih membutuhkan kerahiman. Ini juga doa persiapan kematian, doa Fatimah. Dan bukan hanya untuk kita ya, karena kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang lain. Doa rosario itu ternyata kaya. Doa itu sangat sederhana. Bahkan semuanya sudah kita hafal, yang belum kita hafal hanya urutan peristiwanya ya. Tapi itu pun bisa kita baca, dan kalau kita sudah setiap hari nanti hafal. Saya nggak pernah secara khusus menghafal peristiwa rosario, nggak pernah secara khusus menghafal. Tapi hafal dengan sendirinya. Termasuk doa Fatimah. Awalnya ya membaca, tapi kena rutin lalu menjadi hafal. Sekali lagi, ternyata doa rosario itu kaya. Nah, mudah-mudahan kekayaan dari doa rosario ini tidak kita sia-siakan lah. Yang rutin terus dijaga rutinnya. Toh selama-lamanya kita berdoa rosario itu juga hanya berapa menit sih paling? Saya kira hanya 20 sampai 30 menit ya Pak ya. Kecuali kalau pas peristiwa pertama ketiduran. Nanti pagi bangun baru peristiwa kedua. Lain soal. Enggak lama. Meskipun enggak lama, tetapi tadi
Ternyata begitu kaya. Sederhana, sebentar kaya. Itulah doa rosario. Pengajaran sore hari ini itu yang bisa saya berikan. Pertama, kita ditambah pengetahuannya tentang kenyataan yang ada di stasi ini. Ternyata jauh bedanya antara yang sudah punya jadwal rutin dan yang belum. Lalu kedua, kita juga ditambah wawasannya tentang doa rosario itu sederhana, sebentar, tetapi kaya. Maka seperti motor, meskipun kita nggak paham, asal kita menggunakan, maka kita akan menikmati, merasakan manfaat dari motor, manfaat dari rosario. Terima kasih. Oh, silahkan Ibu. Doa rosario, peristiwa-peristiwanya nggak dibacakan, nggak didoakan, itu sah apa enggak? Bukan soal sah dan tidak sah. Tapi doa rosario itu kan bersama Bunda Maria merenungkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ada di dalam peristiwa. Kalau peristiwanya Yesus nggak disebut, lalu mau merenungkan peristiwa siapa? Jadi peristiwa Yesus harus disebut. Ada peristiwa Yesus, tetapi juga ada Salam Maria. Kita merenungkan peristiwa Yesus bersama Bunda Maria. Maka ya harus disebut. Kalau tidak hafal, bisa membaca. Kenapa? Kalau doa rosario kan malam, kalau tidur, kan aku udah gelap, jadi kan Melek, nyalakan lampu sebentar, boleh pakai senter, nggak susah payah kok Bu. Cuma klik, nyalakan lampu, klok, membuka buku, ketik, membaca. Bukan apa-apa, sayang kalau kita mau berdoa rosario, tetapi peristiwanya Yesus tidak kita sebut, karena justru bagian pokoknya itu Bu. Jadi bagian pokoknya itu adalah peristiwa Yesus, lalu yang pendukungnya itu adalah doa Salam Maria. Kalau Ibu ketika berdoa itu nggak pakai lagu, nggak apa-apa, nggak ada kolektor, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai peristiwa Yesusnya dilewat, jangan Bu. Sayang. Saya usul ke ketua stasi. Coba nanti dilihat siapa yang nggak punya peristiwa-peristiwa itu dan siapa yang memang membutuhkan tulisan yang agak besar, nanti diprintkan saja. Kalau nggak ada buku, tinggal lihat tulisannya agak gede-gede. Maaf ya Bu ya, karena saya memberi pekerjaan. Tapi mudah-mudahan ini nggak membebani. Supaya Ibu tahu saja, sayang kalau itu dilewatkan. Justru inilah jalan ke surga Bu. Kalau peristiwanya nggak ada, lalu nggak ada jalannya. Ini jalan ke surga. Ini jalan untuk mulia. Peristiwa-peristiwa ini kan jalan untuk mulia. Dari peristiwa gembira, peristiwa terang, peristiwa sedih, peristiwa mulia. Kalau mau ke sini jalannya ditutup, saya mau lewat mana saya? Ya kan? Jadi peristiwa itu adalah jalan Bu. Maaf ya Bu ya. Saya sudah minta maaf loh, karena saya memberi pekerjaan. Ada lagi? Silahkan. Kalau lagi doa rosario, kan saya sukanya kalau jam 7 lagi bareng-bareng rosario, tiba-tiba ada tamu. Terus kan kalau nggak dibuka kedengaran udah hujan. Iya. Ya, apa suara tadi ke awal atau dilanjut? Apalagi kalau tamunya tuh datang membawa makanan Bu, jangan, tidak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti dilanjutkan lagi. Nggak usah dari awal. Tapi juga baik kalau ketika kita berdoa rosario kita mencari jam yang aman. Saya yakin setiap orang pasti tahu
Jam yang aman untuk saya itu kapan ya? Tapi kan kadang-kadang juga memang nggak selalu bisa. Maka seperti ibu tadi, pas lagi berdoa ada tamu, ya diterima saja Bu. Lalu kemudian setelah itu dilanjutkan. Kalau ingat tadi sampai mana ya? Tadi saya pas mengucapkan kata salam. Nah, nanti lanjutannya Maria penuh rahmat. Tapi nggak apa-apa Bu, dilanjutkan saja. Dan jangan berkecil hati kalau seperti itu. Nggak apa-apa. Namanya hidup itu kan kadang ada hal-hal nggak terduga. Jadi boleh Bu, dilanjutkan. Terus maju jalan. Ada lagi? Silakan. Ini nama Apa? kadang kan nggak tahu misalnya termasuk doa rosario apa enggak ya. Jadi pas peristiwa itu diganti jadi doa permohonan. Jadi nggak ada peristiwa, udah pertamanya sih sama, cuma udah kemuliaan Bapak kami. Peristiwanya diganti dengan ya. Itu namanya doa permohonan menggunakan rosario. Rosario bendanya ya, benda. Rosario dalam arti benda itu memang bisa digunakan untuk macam-macam. Tapi kalau yang namanya doa rosario, itu ya ada peristiwa-peristiwanya. Bahwa mau tambahi doa permohonan nggak apa-apa. Saya biasa Bu, kalau sudah selesai doa rosario, saya biasanya buntutnya demikian. Doa rosario ini saya intensikan untuk keluarga besar saya yang sudah meninggal dunia, saya sebut. Yang masih hidup saya sebut sambil menghafal nama-nama. Karena kalau nggak begitu ketemu keponakan, ketemu cucu, anaknya keponakan nggak tahu nama. Jadi itu manfaatnya ganda. Di samping secara personal saya sebut, tapi itu juga sekaligus dalam rangka mengingat. Nah, lalu setelah itu juga saya tambahi, juga saya intensikan untuk para umat, terlebih yang sungguh membutuhkan doa-doa saya. Tapi saya nggak menyebut nama, saya hanya menyebut misalnya yang sakit, yang rumah tangganya sedang kena musibah, orang yang berduka, yang menganggur, yang ekonominya sedang sulit. Nah, jadi nggak apa-apa, tapi ini tidak menggantikan peristiwa-peristiwa Yesus. Sayang, jangan ditinggalkan. Kalau mau ada permohonan nggak apa-apa, lebih baik nambahi. Tapi peristiwanya jangan dihilangkan. Menyebut peristiwa Yesus berapa menit sih? Peristiwa gembira pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Berapa detik toh? Kalau dihilangkan kan sayang. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth di pintu haji. Nah, hanya sedikit kok. Jangan dihilangkan, jangan. Itu bagus kok. Yang bagus jangan dihilangkan. Kalau mau ditambahi supaya bagusnya makin kaya, nggak apa-apa. Nambahi boleh, tapi jangan menghilangkan. Jangan. Makhluk ini bagus, jangan dilenyapkan. Ditambah umat yang lain nggak apa-apa, tapi jangan dilenyapkan. Begitulah. Ada lagi? Sudah. Makasih.